Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 8 momen keputusan bijak Kyoraku selama kiprahnya menjadi Shinigami. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Di balik sosoknya yang terkenal santai, pemalas, eksentrik, dan flamboyan, kita semua tahu bahwa Kyoraku memiliki segudang kelebihan yang tidak dimiliki para kapten lain. Dia memiliki pengetahuan luas soal sejarah masa lalu dunia, memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak, memiliki ketenangan dan kecermatan di atas rata-rata, memiliki integritas tinggi dalam menjalankan setiap tugas, memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, dan juga yang paling utama, dia memiliki sikap bijak dalam mengambil setiap keputusan. Melalui semua itu, tidak heran jika Shunsui Kyoraku dianggap sangat layak untuk menjadi komandan baru Gotei 13 menggantikan Yamamoto. Kepemimpinannya dalam bertugas berbeda dengan para pemimpin kebanyakan. Dia tidak memimpin dengan kekuasaan atau paksaan, tetapi lebih dengan kebijaksanaan, pengertian, dan rasa hormat kepada orang-orang di sekitar. Selaras dengan sikap kepemimpinan humanis di mana seorang pemimpin bertindak demi kebaikan banyak orang, memahami kebutuhan bawahan, serta memberi mereka kebebasan untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan saat ini, untuk mengingat kembali seberapa layak Kyoraku menjadi komandan baru, di sini kita akan mengulas beberapa momen keputusan bijak yang pernah diambilnya. So, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Mengajarkan Urahara mempercayai bawahan. 110 tahun lalu, tepatnya ketika Urahara baru menjabat sebagai Kapten Divisi 12, terjadi satu kasus yang cukup meresahkan, yaitu kasus hilangnya para Shinigami dan para penduduk Rokonggai. Untuk memecahkan kasus ini, Yamamoto selaku komandan lalu mengadakan rapat darurat. Dalam rapatnya, dia memutuskan untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari sebagian wakil kapten guna menyelidiki kasus tersebut. Mendengar hal itu, Urahara yang baru saja menjadi kapten tentu merasa risau. Dia takut terjadi sesuatu pada wakil kaptennya yaitu Hiyori. Terlebih sebelumnya, keberadaan dari pasukan Divisi 9 yang menjadi penanggung jawab kasus ini juga belum diketahui. Dari sanalah, melihat kecemasan Urahara, Kyoraku dengan tenangnya mengajukan usulan. Dia meminta pada Yamamoto untuk mengikut sertakan wakil kaptennya yaitu Lisa Yadomaru ke dalam penyelidikan. Keputusan yang diambil Kyoraku ini ternyata bukan tanpa alasan. Sebagai kapten senior, dia seakan ingin mengajarkan pada Urahara bahwa seorang kapten haruslah percaya pada wakil kaptennya sendiri. Karena dengan cara itulah Gotei 13 bisa berdiri, di mana mereka bisa menjadi pasukan yang solid untuk menghadapi segala macam permasalahan yang akan datang. Membela Rukia dan melawan Yamamoto. Pada saat Rukia diberi hukuman eksekusi mati, terjadi peristiwa yang penuh kekacauan di Soul Society. Dari mulai Ichigo dan kawan-kawan yang menerobos masuk Seiretei, matinya Aizen yang dirasa sangat janggal, dan juga terpecahnya dua kubu antar Shinigami. Namun di balik kekacauan itu, Kyoraku hanya menyoroti satu hal yang menjadi akar dari penyebab masalah, yaitu pantas atau tidaknya Rukia mendapat hukuman mati. Melalui keyakinan dan analisanya bersama Ukitake, Kyoraku pada akhirnya memutuskan untuk membela Rukia. Meski harus melawan sang guru yaitu Yamamoto, dia tetap teguh pada pendiriannya. Karena baginya, ini bukan sekedar tentang membela Rukia dan melawan Gotei 13, melainkan ini adalah bentuk dari pembelaannya terhadap keadilan dan juga perlawanannya terhadap ketidakadilan. Dari sini kita pun bisa melihat bahwa di balik sikapnya yang terkesan pemalas dan acuh, Kyoraku menyimpan ketegasan mendalam jika berbicara soal keadilan. Selama keadilan yang ditegakkan salah, dia akan tetap melawannya tanpa peduli jika dirinya harus dianggap sebagai pemberontak. Tidak menggunakan bankai di pertempuran Karakura. Setelah diungkapkannya bankai Kyoraku, kita akhirnya mengerti tentang alasan kenapa Kyoraku tidak menggunakan bankai pada saat bertarung melawan Coyote.
Saat itu, meski dalam situasi sulit, banyak rekan-rekan terdesak, bahkan Coyote sendiri sampai memaksanya, Kyoraku enggan untuk mengerahkan kemampuan Bankai. Karena memang dia sendiri sadar bahwa jika Bankainya dilepaskan, maka itu akan jauh lebih membahayakan rekan-rekannya. Apalagi keputusan ini juga didukung oleh Ukitake. Sebagai rekan seperjuangan, Ukitake mengingatkannya untuk tidak menggunakan Bankai di tempat terbuka di mana siapapun dapat melihatnya. Berkaca pada hal ini, sekilas kita pun menilai bahwa Kyoraku adalah sosok yang sangat peduli, cermat, dan rela berkorban. Sesulit apapun lawan yang dihadapi, dia akan selalu mengedepankan keselamatan rekan-rekan sebelum dirinya termakan oleh kekuatan besar yang dimiliki. Mengembalikan tekad para kapten Gotei 13. Pada peristiwa invasi pertama Quincy, Soul Society khususnya Gotei 13 harus menerima kenyataan pahit. Selain banyaknya kerusakan, banyaknya pasukan yang berguguran, mereka juga harus rela kehilangan sang komandan Genryusai Yamamoto. Kematian Yamamoto ini jelas memberi luka mendalam bagi para kapten. Banyak dari mereka yang bersedih, hilang harapan, bahkan sampai terjadi perdebatan panas antar para kapten yang tengah dilanda emosi. Dalam situasi ini, Kyoraku tampil sebagai sosok yang mampu meredakan semuanya. Dia melontarkan satu kalimat yang sangat membangun, bahwasannya Gotei 13 tidak diciptakan untuk meratapi kepergian seseorang, melainkan Gotei 13 diciptakan untuk melindungi Soul Society. Jadi harusnya kita berjalan maju ke depan karena sekarang kita semua adalah Gotei 13. Dari satu kalimat ini sangat tergambar jelas betapa keras dan kuatnya hati Kyoraku. Dia yang padahal memiliki banyak kenangan manis bersama Yamamoto sama sekali tidak membuat perasaannya goyah. Justru yang ada, dengan segala pengalamannya, dia mampu mempersatukan dan mengembalikan tekad para kapten di Gotei 13. Meminta Sentral 46 dan Unohana untuk melatih Zaraki. Pada saat Kyoraku diangkat menjadi komandan baru Gotei 13, ada dua permintaan yang diajukannya pada Sentral 46. Pertama, dia ingin memiliki dua wakil kapten untuk membantunya dalam bertugas, dan yang kedua, dia ingin melatih Zaraki untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Kedua permintaan ini jelas mendapat protes dari Sentral 46, terutama permintaannya yang kedua di mana mereka masih menganggap Zaraki sebagai ancaman. Karena memang sedari dulu Zaraki sudah dilarang untuk berlatih, bahkan mereka juga menyuruhnya memakai segel penutup mata agar potensi kekuatannya tidak membahayakan Sairete. Namun di sini Kyoraku mampu membungkam semua protes tersebut. Dia menyebut jika kekuatan Zaraki tidak diasah, maka kemungkinan besar Soul Society dan Sentral 46 tidak akan bisa selamat dari serbuan bangsa Quincy. Dari sanalah seusai mendapat persetujuan, Kyoraku lalu meminta Unohana untuk melatih Zaraki. Permintaan ini memang terkesan blak-blakan, tapi di balik itu semua, Kyoraku memahami betul arti dari pelatihannya. Dia tahu akan sejarah kelam Unohana, tahu akan potensi besar Zaraki, dan juga tahu bahwa pelatihan ini akan mengorbankan salah satu nyawa. Tapi apa daya, di tengah krisis armada tempur Gotei 13, pelatihan ini harus dilakukan, setidaknya untuk kepentingan semua orang, baik itu Soul Society, Zaraki, maupun Unohana sendiri yang ternyata ingin menebus dosa di masa lalu. Memberi tiket ke istana pada teman-teman Ichigo. Dalam persiapannya menghadapi bangsa Quincy, Kyoraku juga sempat mengunjungi dunia manusia, di mana saat itu, tanpa sepengetahuan Sentral 46, dia memberi tiket menuju Soul Society pada teman-teman Ichigo. Keputusan yang dilakukannya secara mandiri ini didasarkan pada dua hal. Pertama, Kyoraku seakan tahu bahwa Divisi 0 ingin menjadikan Ichigo sebagai pengganti Soul King, dan yang kedua, Kyoraku ingin menghormati Ichigo sebagai sosok yang selama ini sudah berjuang melindungi dunia. Dua alasan itulah yang membuat Kyoraku menaruh rasa empati pada Ichigo dan teman-temannya. Secara kita tahu, jika Ichigo menjadi pengganti Soul King, maka dia akan merasa kesepian, begitupun teman-temannya juga akan merasa kehilangan.
Menurutku, keputusannya ini semakin mempertebal Kyoraku sebagai sosok yang peduli, adil, dan bijak. Tanpa membeda-bedakan status, dia akan selalu berusaha sebisa mungkin untuk dapat membalas kebaikan seseorang. Meminta bantuan pada sosok kriminal Aizen. Selain mempersiapkan armada kekuatan Shinigami dalam rangka menghadapi serbuan bangsa Quincy, ternyata Kyoraku diam-diam juga meminta bantuan pada Aizen yang tengah dipenjara di dalam Muken. Meski Aizen adalah musuh terbesar yang pernah mengkhianati Soul Society, berusaha mengambil alih kekuasaan dengan cara-cara manipulatif, tapi Kyoraku tetap bersikeras melakukannya karena dia sadar bahwa kekuatan dan kecerdasan Aizen sangatlah diperlukan, khususnya untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar seperti bangsa Quincy dan Yuhava. Apa yang dilakukan Kyoraku ini tentu mendapat tentangan dari banyak orang, terutama Renji dan Rukia yang tidak bisa memaafkan Aizen atas perbuatannya dulu pada mereka. Ditambah lagi, Soifon juga menyebut bahwa keputusannya telah mencoreng harga diri kehormatan Gotei 13. Walau mendapat banyak sekali pertentangan, tapi di sini Kyoraku mampu meredakan semuanya. Hal itu dia lakukan dengan melontarkan satu kalimat yang sangat mencerminkan watak aslinya sebagai seorang pemimpin. Kehormatan, apakah itu yang kalian semua bicarakan? Kehormatan tidak akan bisa melindungi apapun, baik dunia ataupun Gotei 13. Untuk bisa melindungi dunia dari kejahatan, menurutku kita butuh kejahatan yang lain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jalan pertarungan yang dipilih Kyoraku adalah demi melindungi dunia, bukan mempertahankan kehormatan yang menurutnya terlalu naif untuk dilakukan sekarang. Dan dengan jalan yang dipilihnya ini, kita pun bisa menilai bahwa Kyoraku adalah tipe pemimpin yang pragmatis. Tanpa mempedulikan harga diri dan kehormatan, dia bersedia bekerja sama dengan musuh-musuh lama demi menjamin keselamatan dunia. Hal itu pun sekali lagi pernah dia lakukan di dalam novel Can Fear Your Own Word, di mana saat itu untuk bisa mengalahkan penjahat ulung Tokinada Tsunayashiro, dia sampai membentuk aliansi besar-besaran yang terdiri dari para Shinigami, Arrancar, Quincy, dan juga Fullbringer. Merahasiakan kebenaran masa lalu. Pada saat pertarungannya melawan Lille Baro, kita semua pasti terkejut dengan adanya satu fakta yang selama ini Kyoraku sembunyikan, yaitu terkait kebenaran masa lalunya yang telah merahasiakan pedang warisan Shinken Hakyoken pada Nanao Ise. Alasan kenapa Kyoraku merahasiakannya adalah karena pedang ini dianggap sebagai pedang terkutuk. Siapapun wanita dari keluarga Ise yang menyimpannya, maka suami mereka akan mati di usia muda. Terlebih dikarenakan itu pula, setiap anggota keluarga Ise tidak akan bisa menyalurkan reatsunya pada asauchi manapun. Untuk alasan itulah Kyoraku menyimpan pedang terkutuk ini pada roh Zanpakutonya bernama Okyo. Dia tidak ingin keponakannya yaitu Nanao Ise bernasib sama seperti ibunya yang telah kehilangan sosok suami alias kakak kandung Kyoraku sendiri. Namun pada saat itu, di tengah situasi sulit menghadapi Lille Baro, Nanao memaksa Kyoraku untuk menyerahkan pedang Shinken Hakyoken. Baginya, tak peduli walau harus menerima kutukan, yang terpenting sekarang adalah dia bisa ikut bertarung sekaligus mengalahkan kekuatan besar Lille Baro. Melihat keyakinan yang terpancar dari wakil kaptennya, lantas membuat Kyoraku tak bisa menolak, yang mana pada akhirnya dengan penuh kepercayaan dia pun menyerahkan pedang terkutuk Shinken Hakyoken pada Nanao Ise. Dari sana bisa kita amati bahwa sebagai pemimpin, Kyoraku mampu mendobrak lapisan akhir dari sebuah kepedulian. Dia yang awalnya begitu peduli pada nasib Nanao, pada satu titik rela melepaskan rasa pedulinya oleh sebuah keyakinan dan kepercayaan. Sesuai dengan prinsip yang dia tekankan di awal bahwa seorang kapten harus percaya pada wakilnya untuk membangun sebuah ikatan kuat. Keputusannya untuk merahasiakan kebenaran ini juga tercermin dari pribadi Kyoraku yang selalu menutup diri terhadap berbagai rumor sejarah masa lalu. Hal itu sekali lagi didasarkan pada sebuah kepedulian, dan ketika kepedulian itu telah sampai pada tahap akhir di mana orang yang bersangkutan sudah merasa siap, tanpa ragu dia akan langsung membuka diri. Seperti halnya ketika Kyoraku menjelaskan tentang adanya rumor kekuatan Soul King selepas Ukitake membuka tabir Mimihagi.
Ketika Kyoraku menyampaikan tuduhannya terkait Ichigo yang ditumbalkan selepas bertemu dengan Ichibe, ataupun ketika Kyoraku menjelaskan tentang adanya rumor kepergian para kapten ke dalam neraka selepas munculnya gumpalan hitam dari neraka di Soul Society. Well, teman-teman, itulah sederet kisah yang bisa kupaparkan terkait sosok Shunsui Kyoraku. Dari setiap keputusan yang diambilnya, kita bisa melihat bahwa menjadi bijaksana bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus bertindak, kapan harus mundur, dan kapan harus mempercayai orang lain. Dan melalui pemahamannya tentang moral, etika, pengorbanan, serta tanggung jawab, membuat Kyoraku pun dipandang sangat layak untuk menjadi komandan Gotei 13. Walau selama ini keputusannya sering menimbulkan berbagai konflik, tapi percayalah, semua itu demi melindungi kebaikan bersama, entah itu bagi perorangan ataupun kelompok. Dia akan melakukan apa saja yang dirinya bisa selagi berada di jalur yang tepat. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.